Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita atau ta'lim kita pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kajian kita atau ta'lim kita dan apapun yang kita kerjakan hari ini mendapat berkah Allah, taufiknya, tuntunan dan bimbingannya serta rahmatnya. Pagi hari ini melanjutkan kajian yang semalam, itu rahmat di balik musibah, dan musibah itu membawa kepada rahmat. Kita kutip sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud, dan di hadapan saya kitab Aunul Ma'bud ala syarhi Sunan Abi Daud, syarah Sunan Abu Daud. Kita cocokkan pas bunyi hadisnya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi hatta thumma sabbarahu ala dhalik hatta yublighahu al-manzilata allati sabaqat lahu minallahi tabaraka wa ta'ala." Hadis ini tercatat sebagai hadis 3090. Terjemahan bebasnya begini. Sabda Rasulullah, "Innal 'abda," sesungguhnya seorang hamba, "idza sabaqat lahu," apabila ada baginya daripada Allah suatu manzilah, suatu kedudukan, suatu posisi, suatu derajat, di mana derajat dan posisi itu tidak bisa dicapai oleh amalnya. Lam yablugha bi'amalihi, dia tidak bisa mencapainya dengan amalnya. Ibtalahu Allah, maka Allah mencobai, mengujinya. Fi jasadihi, ujiannya menimpa tubuhnya. Aw fi malihi, atau ujian dan cobaannya menimpa hartanya. Aw fi waladi, atau bisa jadi juga ujian dan cobaannya menimpa anak-anaknya. Thumma sabbara, kemudian Allah menjadikannya sabar atas demikian itu, hatta hingga dia bisa mencapai posisi kedudukan derajat itu yang telah Allah tetapkan atau Allah takdirkan untuknya. Apa maksudnya ini? Secara ringkas dijelaskan oleh para ulama, termasuk di kitab yang terbuka di hadapan saya ini, tetapi dapat kita jelaskan begini. Ada suatu posisi, suatu derajat, suatu kedudukan di sisi Allah untuk hamba-hambanya yang tertentu, yang telah Allah gariskan atau yang telah Allah tetapkan, bahwa dia akan memperoleh dan akan menempati derajat dan posisi tersebut di hadapan Allah. Tetapi
dia tidak banyak melakukan amal saleh dan ibadah. Karena dia tidak termasuk ahli ibadah, ahli amal saleh. Di mana posisi kedudukan itu sebenarnya dicapai oleh orang-orang yang beramal, oleh orang-orang yang beribadah, oleh orang taat, tetapi dia tidak termasuk kelompok itu. Dalam beribadah dia biasa-biasa saja. Amal salehnya juga tidak banyak, tidak menonjol lah. Ketaatannya ya seperti itu juga. Biasa-biasa saja. Tidak bisa dikatakan dia lebih menonjol daripada orang lain. Tetapi orang ini sebenarnya telah ada ketetapan untuknya, telah ada garisan untuknya, bahwa dia akan menempati suatu posisi yang tinggi, manzilah, suatu posisi, suatu kedudukan, suatu makam lah, suatu derajat di sisi Allah yang memang dia akan memperolehnya. Sementara dia tidak termasuk abid, ahli ibadah. Dia tidak termasuk orang yang banyak amal. Tidak termasuk orang yang saleh dan lain sebagainya. Lalu Allah mencobainya, ibtalahu Allah. Ibtala, Allah mencobainya, yakni mengujinya, mengizinkan terjadi beberapa macam musibah yang menimpa, yang mengenai jasadnya. Ibtalahu Allahu fi jasadih. Allah izinkan sebagai cobaan dan ujian terjadi pada dirinya berbagai macam musibah yang menimpa jasadnya. Apa yang menimpa jasad? Ya bisa jadi sakit, atau hal-halnya lain yang menyebabkan jasadnya mengalami gangguan, atau sakit, atau penderitaan. Atau tidak pada jasadnya, fi malihi, pada hartanya, pada pekerjaannya, pada usahanya, pada kebun-kebunnya, atau yang menimpa usahanya, dan seterusnya. Fi malihi. Bisa jadi dia dipecat kan? Tidak pula dikasih pasongan. Bisa jadi perusahaannya bangkrut. Bisa jadi usahanya sendiri pun mengalami pailit. Utang menumpuk di sana sini, misalnya begitu. Itu yang menimpa hartanya. Dagangannya tidak laku, usahanya mandek, sehingga mengakibatkan dia menderita dengan musibah seperti itu. Dia betul-betul mengalami ujian berat. Au fi waladi, atau ujian yang menimpa anaknya. Bisa jadi anaknya sakit, atau gagal, atau tidak berhasil, atau tidak sukses. Tidak seperti anak orang lain misalnya. Tiba-tiba anaknya mogok, tidak mau lagi sekolah, ya ujian lah. Anak orang berhasil, anak orang sukses daripada segi keduniawian, sukses, hebat. Atau bisa jadi anaknya idiot atau lemah, otaknya tidak pintar, sementara IQ anak orang hebat-hebat. Kalau bahasa kampung kaminya, apaknya tasya, biayanya tasya, tapi anaknya sentiang. Atau bisa jadi anaknya dari segi bentuk fisiknya tidak bagus, warnanya agak gelap, hidungnya mancung ke dalam, mulutnya agak menganga, gigi keluar, rambutnya tegak, kulit mengereseng, daya tangkap kurang. Itu kan ujian yang menimpa anaknya. Sementara orang lain anaknya sudahlah putih, rancak, kame, santiang oleh, pintar, patuh oleh. Kan cobaan yang menimpa dirinya melalui anaknya. Atau bisa jadi anak ini semenjak lahir sakit.
Jadi ibtalahu Allah, Allah mencobai, Allah menguji dengan mengizinkan suatu musibah terjadi menimpa fi jasadi, menimpa jasadnya, atau fi mali, atau menimpa hartanya, atau juga menimpa anaknya. Thumma sabbarahu. Kemudian sabbara, Allah memberikannya kesabaran ketika dia mengalami ujian-ujian seperti itu, di mana ujian seperti itu, cobaan seperti itu, kalau dialami oleh orang lain, tidak bisa orang lain menanggungnya. Meskipun ahli ibadah, ahli taat, ahli zikir, ahli beramal saleh, cuma dia bisa menjalaninya. Dia sabar, dia bisa nerima, tidak banyak mengeluh, tidak mengurutu, tidak mengupat, tidak di mana-mana bicara saya begini sekarang, itulah. Tapi dia terima saja, dia lalui saja. Sabar. Kalau bahasanya nerimo, dia nerimo saja. Bisa jadi jika musibah ini menimpa orang lain tidak mampu. Meskipun orang lain itu misalnya alim, meskipun orang lain itu banyak ibadah, taat, banyak melakukan amal saleh, amalan sunnah, tetapi ketika dia ditimpa itu bisa jadi tidak mampu dia. Sementara dia mampu melaluinya, diterimanya. Itu diterima, dia sikapnya nerima, ya diterima. Dia laluinya apa saja. Sabar dia, summa sabbara, Allah beri dia kesabaran untuk melalui itu semua. Dengan kesabarannya menghadapi musibah, bisa jadi penyakit atau menimpa harta, apapunlah musibah yang menimpa dirinya, dilaluinya hatta yublighahul manzilah, dengan kesabarannya melalui berbagai macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu, sampailah dia ke derajat, kepada posisi, kepada kedudukan yang memang dijatahkan untuknya. Bagaimana dia bisa mencapainya? Dengan melaluinya dengan sabar ketika timpa musibah. Jadi posisi tertentu, derajat tertentu, kedudukan tertentu, makam tertentu di sisi Allah, terkadang tidak dicapai hanya dengan amal saleh, cuma dengan amal hati, kesabaran, ketabahan, keridaan menerima. Kesabaran, ketabahan, keridaan itulah yang mengantarkan orang menempati posisi tertentu di sisi Allah. Dengan begini, saya lihat ini penjelasan ulama ini, ditambah dengan satu lagi sebuah hadis kita bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Hibban, dinyatakan sebagai hadis sahih. Bagi yang suka membaca, mempelajari hadis, kitab hadis sahihah tercantum sebagai hadis 1599. Di situ disebutkan dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang itu la yakunu lahu 'indallahil manzilah. Innal rajula, sesungguhnya, la yakunu, benar-benar ada bagi seseorang itu atau bagi dirinya suatu manzilah, suatu posisi, suatu kedudukan, suatu derajat yang istimewa di sisi Allah untuk seseorang. Fama yablughuha bi'amalin, tetapi tidak ada amalannya yang bisa mengantarkannya, tidak ada amalan yang bisa mengantarkannya ke posisi itu. Kenapa tidak ada amalannya? Yang tadi juga kajinya, dia tidak termasuk orang ahli ibadah. Model-model kita ini kan tidak ahli ibadah ini. Ndak lu siap barangkang mana kita, kan yang kita ndak lu hitam lah. Tidak ahli zikir, tidak ahli melakukan berbagai macam
amalan-amalan sunat tertentulah. Pokoknya termasuk orang-orang yang sederhana, biasa-biasa saja dalam ketaatan. Jadi dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan ketaatannya, tidak bisa itu semua mengantarkannya kepada posisi itu. Taruh, ini posisi, ini gelas ya, ini posisi. Ini si A, si rajul, inna rajul. Dia tidak bisa sampai ke posisi ini, ke manzilah, kepada kedudukan, kepada derajat, kepada maqam, kepada tempat istimewa di sisi Allah. Tidak bisa sampai ke situ. Karena dia untuk sampai ke sana harus banyak amal, banyak ibadah. Dia ahlu sunnah. Orang yang banyak nyunnah-nyunnahnya begitu. Kalau teori Pak Del ini banyak nyunnahnya. Tidak bisa sampai karena amalnya itu tidak bisa menyampaikan sana, amalnya tidak seberapa. Jadi dalam penjelasannya, ya fama yablughuha bi'amalin, maka tidak bisa dia mencapainya dengan amalan yang dilakukannya, karena amalannya tidak bisa. Tiba di ongkosnya cuma sampai Lubuk Alung. Lubuk Alung, dia mau ke Padang, apa lagi? Tidak ada lagi, habis ongkos. Tiba di ini Aji, uang tidak sampai, corona tiba. Bisa sampai. Lalu bagaimana? Fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah. Maka Allah fama yazal, maka Allah selalulah Allah mengizinkan terjadi pada dirinya berbagai macam hal yang dibencinya, bima yakrah, apa yang tidak disenanginya, apa yang tidak sukainya menimpa dirinya sebagai cobaan, yabtali, sebagai cobaan, sebagai ujian. Jadi fama yazalullahu, maka selalu Allah yabtalihi, mencobainya, mengujinya dengan hal-hal yang yakrah, bima yakrah, hal-hal yang tidak disenanginya, yang tidak disukainya. Itu dilaluinya, diterimanya dengan sabar, tahan dia. Dia tidak banyak mengeluh, tidak banyak mengupat, apalagi buruk sangka, tidak caci cerca, tidak menyampaikan perasaan ke sana ke sini, tidak bagaimana begini, sampai nanti sampai salah paham, salah sangka kepada kebijakan Allah, membanding-banding dirinya dengan orang lain, misalnya begitu. Tidak, dilaluinya saja. Ya, fama yazal, maka selalulah Allah mencobainya, terus mencobainya. Lantaran dia sabar, tabah, ridho, itulah yang dapat mengantarkannya ke manzilah, posisi ini. Apa yang tidak bisa dicapai oleh amal saleh, tidak bisa dicapai oleh ibadah, oleh ketaatan, oleh kebajikan-kebajikan lainnya, tidak bisa dicapai kedudukannya. Tapi dia bisa mencapai lantaran kesabaran, ketabahan, keridhaan menerima ujian Allah. Sampai di sini. Itulah istimewanya orang yang sabar, tabah, ridho, menerima cobaan, menerima ujian, menerima musibah. Maka jadilah dia orang seperti ini dapat mengantarkannya kepada kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti begini dia. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya 2404. Bisa dilihat di situ. Juga ketemu penjelasannya dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Ada di sudut sana. Bunyinya begini. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyah, yawaddu
ahlul afiyah yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti yawaddu, berkeinginan, ingin sangat orang-orang yang di dunia ini dia termasuk ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu bahasa kita bisalah orang-orang yang sejahtera, tidak banyak mengalami berbagai macam cobaan-cobaan, ujian-ujian dalam hidup ini. Dia afiat, ahlul afiyah. Tiba di keluarganya aman, rukun-rukun saja, bini rancak, awak gagah. Anak jadi orang semua. Padinya masak, jagungnya mupiah. Ternak bakal mambiak. Bada bara puang ditabik begitu banyaknya. Aleh. Anak pulang, menantu tiba, cucu datang. Dia wak sadualannya, gaji bertambah, pangkat naik. Afiah dia. Dia afiah. Kalau bahasa orang pemalasnya, hidup santai, masa depan cerah, bini rancak, mintu kayu, lamati masuk surga. Itu bahasanya. Afiah dia. Sehingga dia tidak terlalu banyak mengalami berbagai macam hal. Dia sejahtera, termasuk orang sejahtera, ahlul afiyah. Sejahtera dia, tidak banyak mengalami berbagai macam kendala, kesusahan dalam hidup ini. Tapi dia lupa itu sebenarnya ujian. Nah, yawaddu ahlul afiyah. Orang-orang seperti ini nanti di akhirat yawaddu, wadda, berkeinginan sangat. Kapan dia di akhirat, di kiamat sana? Hina yu'ta ahlul bala at-tawab. Ketika Allah memberikan ganjaran, pahala balasan, lebih-lebih balasan kesabaran. Karena dalam surah Az-Zumar, sabar itu balasannya tidak dapat diperkirakan. Nanti akan disempurnakan balasan kesabaran itu di akhir. Begitu tinggi nilai sabar, maka orang-orang yang ahlul bala, kalau tadi ahlul afiyah, ahlul bala ya orang-orang yang di atas dunia ini mengalami berbagai macam cobaan-cobaan hidup. Cobaan hidup, merasainya, susahnya. Ada saja cobaan yang dialaminya. Ia menimpa dirinya, kadang keluarganya, kadang anaknya, kadang hartanya, kadang pekerjaannya. Ada saja. Tidak lepas daripada kesusahan hidup, kepayahan hidup, atau penderitaan hidup, atau sakit-sakit yang lain lah, atau persoalan-persoalan yang bikin dia berat, lelah dia memikirkannya seperti itu. Namanya ahlul bala. Jadi ada ahlul afiyah, ada ahlul bala. Nanti ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini memberikan kepada ahlul bala, diberikan hatta hina yu'ta, ketika diberikan kepada ahlul bala, kepada orang yang banyak di dunia ini mengalami berbagai macam cobaan hidup, diberikan kepadanya as-sawab, ganjaran balasan yang luar biasa. Akibat orang ini sabar, ridha, tabah menerima berbagai macam musibah yang dialami itu, dapatlah dia ganjaran di akhirat. Menjadi cingin lah. Cingin itu bahasa kami di cimbra, cingin. Meleleh hayali orang melihat dia mendapat ganjaran istimewa, balasan luar biasa. Maka para orang-orang yang sejahtera di dalam kehidupan dunia ini, ahlul afiyah, berkeinginan sangat sekiranya dia dulu di atas dunia, dia juga mengalami berbagai macam cobaan-cobaan, ujian-ujian, musibah-musibah. Karena begitu besar rahmat yang Allah berikan kepada ahlul bala, lantaran kesabarannya, ketabahannya, keridhaannya menerima cobaan yang diberikan kepadanya. Begitu besar sehingga ahlul afiyah, orang-orang yang sejahtera dalam hidup dunia, dan di akhirat nanti ketika orang itu mendapat balasan,
Dia berkeinginan berkhayal, anna juludahum, andaikan dulu di atas dunia dia dicobai oleh Allah. Cobaannya adalah juludahum, kulit mereka quridat. Kulit mereka dipotong, dirobek dengan gunting, fit dunia bil maqari, dengan gunting. Apa maksudnya ini? Ya, supaya tangkap bahasa saja, bahasa kita saja. Ketika Allah memberikan balasan luar biasa kepada orang yang mengalami berbagai macam cobaan hidup, musibah-musibah, tapi dia sabar, tabah, dan ridha, diberikan balasan istimewa untuknya di akhirat. Orang-orang yang di atas dunia tidak berapa mengalami cobaan dan musibah ini berkhayal, andaikan kita dulu di atas dunia juga mengalami cobaan, musibah-musibah, andaikan kulit kita dulu dibakar, dipanggang, dipotong-potong sehingga kita mati atau syahid atau mati, tentu kita akan memperoleh balasan di akhirat ini seperti ini, seperti ini. Inilah khayalan orang-orang yang di atas dunia ahlul afiyah, tidak banyak mengalami berbagai macam cobaan dan penderitaan hidup, ujian hidup, sehingga dia hidup ini ya aman-aman saja dia. Apa ini? Itu dia. Jangan ketika kita mengalami musibah, cobaan, ujian hidup, jangan kita memandang sisi negatifnya saja. Sesuai dengan kajian kita malam, ada rahmat di balik itu semua. Ada rahmat di balik itu semua. Ada nikmat. Ada penurunan di balik pendakian kita. Ada ketenangan setelah badai menghantam. Ada kesuksesan yang menunggu setelah melewati berbagai macam cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Lebih-lebih nanti di akhir sana. Yang penting bagaimana kita sabar, bagaimana kita tabah melalui semua cobaan-cobaan hidup. Tidak ada kita yang tidak cobai. Tergantung orangnya lagi. Ada orang yang cobai dengan ini, dengan itu. Pokoknya kita ada cobaan. Masalahnya lagi, mari kita bersabar menerima cobaan itu. Kenapa begitu? Sebenarnya dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang lainnya, kita tengok dan kita pelajari sarahnya juga. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah." Tidak henti-hentinya selalu. Kalau tidak henti-hentinya kan selalu namanya. Selalulah al-bala, berbagai macam cobaan-cobaan, ujian-ujian itu menimpa bil mu'mini wal mu'minah, menimpa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Fi nafsihi, baik itu menimpa dirinya sendiri, wa waladi, atau menimpa anaknya, wa mali, atau menimpa hartanya, hatta yalqallaha, sampai nanti bala dan cobaan itu baru berhenti, baru lepas ketika dia telah mati menemui Allah Ta'ala, di mana ketika itu dia tidak lagi mengemban, memikul ma'alaihi khatiyah, tidak ada lagi kesalahan yang dipikulnya, karena dengan bala-bala, ujian-ujian, cobaan-cobaan yang dilaluinya itu, di alamnya itu, dia sabar, dia terima, dia reda. Oh, itu menghapus dosa-dosanya, menghapus kesalahan-kesalahannya. Luar biasa. Andaikan kaum muslimin tahulah ini, itu dapat meringankan musibah, dapat meringankan cobaan, dapat dia menghadapi cobaan-cobaan hidup. Karena memang cobaan itu akan henti-henti. Untuk apa gunanya cobaan? Allah izinkan terjadi cobaan, ujian dan musibah itu. Tanda ada dosa yang hendak dihapuskan.
Saya ingatkan lagi kajian semalam, tanda ada dosa. Kan semalam kajian kita ketika turun ayat. Ayat itu berbunyi, "Maya'mal su'an yujzabi." Siapa yang mengerjakan suatu keburukan, suatu kejahatan, suatu kejelekan, dia pasti akan dibalasi setimpal dengan apa yang dilakukannya. Itu kan membuat sahabat-sahabat goncang. Lalu Rasulullah menenangkan. Intinya kata Rasulullah, apa saja yang menimpa seorang muslim itu sebagai kafarah, sebagai penutup penghapus daripada kejahatan yang dilakukannya itu. Jadi musibah-musibah yang dialami, yang terjadi, itu penghapus kejalahan, kejahatan, kejelekan kita. Tanda ada ya, dosa-dosa kita yang hendak Allah hapuskan dengan cara begitu. Meskipun itu hanya demam panas. Demam panas misalnya, itu adalah al-humma, demam panas itu Allah izinkan terjadi menimpa seseorang di dunia ini. Karena dengan demam panas itu gugurlah dosa-dosa. Kita tidak boleh mencaci demam. Bahkan sahabat Nabi Abu Hurairah, penyakit yang dia senangi kalau menimpa dirinya, kalau dia boleh pilih, dia pilih demam panas. Karena demam panas itu merasuk kepada seluruh anggota badannya, sehingga terasalah anggota badannya itu dibakar, mengikir dosa-dosanya, menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Sebab dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Majah, riwayat Al-Hakim dan lain-lain, al-humma itu rupanya hazzul mu'min minan nar. Al-humma itu, demam panas itu adalah neraka dunianya bagi seorang mukmin. Sehingga nanti dia tidak lagi ada nerakanya di akhirat. Demam panas itu adalah jatah neraka yang didahulukan ke dunia, kira-kira begitu. Jadi ketika orang mengalami demam panas, meriang dan segala macam, itu neraka yang didahulukan untuknya di dunia. Nanti dia kira dia masuk neraka lagi, dengan catatan dia sabar dan tabah menerima. Ini nampaknya penyakit itu, penyakit berbagai macam gangguan lah. Saya pun kalau ditimpa penyakit entahlah ini, ditimpa penyakit entahlah. Tapi kalau kita ditimpa penyakit, mari kita ingat hadis-hadis ini, petunjuk Rasulullah ini, bahwa cobaan, ujian, musibah itu sebenarnya rahmat. Di mana letak rahmatnya? Satu, dihapuskan dosa. Dua, jika sabar ditambah pahala, dinaikkan derajat di sisi Allah. Dinaikkan. Bahkan sabar ketika ditimpa musibah itu bisa mengantarkan orang kepada posisi, kepada manzilah tertentu di sisi Allah yang tidak dapat dicapai oleh amal saleh. Apa amal saleh? Dengan adanya musibah-musibah itu nanti itu meringankannya nanti di akhirat. Bisa-bisa jadi orang yang rutin ditimpa musibah dengan sabar dia mati, dia lagi tidak berdosa karena sudah habis dosanya dengan musibah-musibah itu. Itulah rahmat Allah. Cobaan-cobaan hidup ini bila dibanding dengan kesesakan akhirat tidak ada artinya cobaan hidup. Satu lagi sebelum kita tutup ya. Inna Allah Ta'ala la yabtali 'abdahu bisaqam. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu benar-benar akan mencobai hambanya dengan berbagai macam sakit, dengan penyakit, sakam, sakit. Ada sakitnya. Sehingga setiap sakit yang menimpanya, walaupun sakit secuil. Apa secuil? Irq. Ma daraba mu'minan min irq. Apa irq? Encok. Sejenis penyakit encok. Irq. Jadi, min irq, melainkan sakit seperti itu. Dan sejenisnya. Ada nanti ngilu, ada pinggang angi-angi, ada kipiradan, ada kepecong, ada pegal-pegal dan segala macam. Itu rupanya cobaan. Apakah ketika orang mukmin dicoba seperti itu, dia bisa terima, dia sabar, dia lalui,
Oh, penyebabnya cari sajalah macam-macam penyebabnya. Ini sebabnya ini sebabnya ini. Kenapa saya begini, begini, begini. Cari sajalah sebabnya. Tapi yang jelas itu baginya suatu cobaan ujian penghapus dosanya. Allah jadikan setiap sakit yang menimpa menghapuskan kesalahan. Allah hapuskan hattallahu anhu bi khatiyah. Allah hapuskan kesalahannya. Katabalahu bi hasanah. Allah tulis untuknya satu. Allah tulis untuknya kebajikan. Wa rafa'alahu bi darajah. Allah angkat posisinya di sisi Allah. Tinggi kedudukannya. Kesimpulannya kajian kita adalah bahwa di antara bentuk rahmat Allah. Karena kajian kita kan rahmat ini bersambung-sambung. Diawali dengan Rahman Ar-Rahim. Di antara bentuk rahmat Allah itu adalah dihapuskannya kesalahan-kesalahan, dicatat pahala yang banyak, dinaikkan derajat, bahkan diberi posisi tertentu di sisi Allah. Itu rahmat. Untuk memperoleh rahmat itu, untuk memperoleh rahmat yang 5 itu, seseorang atau kita harus menjalani berbagai macam cobaan dan musibah dengan sabar, tabah dan rida. Mintalah kesabaran itu kepada Allah. Kalau habis kesabaran, minta lagi. Afriq alaina sabra. Ya Allah, stok sabar kami lah habis, menipis, lah restan, ya Allah, tolonglah tambah kesabaran kami. Afriq alaina. Afriq itu kan bahasa kami, toyongkan, isilah kesabaran kami, karena kesabaran kami sudah mulai menipis. Apalagi menghadapi situasi yang seperti ini. Saya tidak ahli melihat politik ini, pasai politik, tapi runyam, Indonesia runyam lah. Ya, mari kita minta kepada Allah kesabaran. Bukan berarti kita pasrah, nyerah, tidak berusaha. Tidak. Ini sudah cobaan kusui. Nya kusui ku ampe ko. Kau bantuannya kusui sarang tampu, nak jadi ujang pangkanya. Kusui sarang tampu. Kusui banang, kusui abu. Itu kusui itu. Tapi kalau kusui tidak jadi balah negara Indonesia, itu suatu cobaan besar bagi kita kaum muslimin. Mintalah kesabaran, minta ketawa, minta keridhaan, terus berusaha. Tidak boleh kita putus asa. Nah, dengan ini barangkali ada sekian dosa-dosa kita yang hendak Allah hapuskan. Ada peringatan-peringatan di balik itu. Ada rahmat yang hendak Allah berikan yang kita tidak tahu apa bentuk rahmatnya. Laluilah ini dengan sabar. Berjuanglah terus. Jangan putus asa mengatasi problem negara ini. Karena kapasitas kita tidak negara, kapasitas hanya di pondok ini ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Semoga kajian kita pagi hari ini ada faedahnya, karena hari sudah lewat, ada manfaatnya untuk saya semua. Saya dan kita semua diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah.